Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 Analisa Laporan Keuangan kelas G akan mempresentasikan tentang analisa kredit. Yang beranggotakan, yang pertama ada Rindi Marhama dengan NIM 2018-310842. Yang kedua ada Amalia Putri Firdaus dengan NIM 2018-310850. Yang ketiga ada Lailatul Meisya Fitri dengan NIM 2018-310851. Yang keempat ada Muhammad Naufal Ubaidillah dengan NIM 2018-310906. Dan yang terakhir ada Dika Surya Anugrah dengan NIM 2018-310932. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rindi Marhama dengan NIM 842 akan menjelaskan mengenai syarat permohonan kredit. Pemberian kredit mengandung suatu tingkat resiko untuk menghindari maupun untuk memperkecil resiko kredit yang mungkin akan terjadi. Maka permohonan kredit harus dinilai oleh bank atas dasar syarat-syarat bank teknis yang terkenal dengan 5C. Yaitu yang pertama ada karakter. Bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak, dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Adapun beberapa petunjuk bagi bank untuk mengetahui karakter nasabah. Yang pertama, mengenal dari dekat. Yang kedua, mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur dalam perbankan. Dan yang ketiga, mengumpulkan keterangan dan minta pendapat dari rekan-rekannya. Lalu yang kedua, ada capacity. Capacity ini menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya, baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Nah, untuk itu bank itu harus memperhatikan yang pertama, angka-angka hasil produksinya. Yang kedua, angka-angka penjualan dan pembelian. Yang ketiga, perhitungan rugi dan laba perusahaannya. Dan yang keempat, ada data-data finansial di waktu-waktu yang telah lampau. Lalu untuk yang ketiga ada kapital. Nah, kapital ini menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi tangible net worth-nya. Nah, untuk itu bank harus yang pertama menganalisa neraca selama setidaknya 2 tahun terakhir. Nah, dan yang kedua mengadakan analisa rasio untuk mengetahui likuiditasnya, solvabilitas, rentabilitas dari perusahaan calon peminjam kredit. Lalu yang keempat ada kolateral. Kolateral ini berarti itu jaminan untuk menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Nah, untuk itu bank harus meneliti mengenai pemilikan jaminan tersebut, lalu mengukur stabilitas daripada nilainya, dan yang ketiga memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa perlu mengurangi nilainya. Dan yang terakhir, memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank. Lalu yang terakhir ada condition. Bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta kredit. Nah, untuk itu bank memperhatikan keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam. Yang kedua, kondisi usaha calon peminjam. Yang ketiga, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon peminjam. Yang keempat, prospek usaha di masa yang akan datang untuk kemungkinan bantuan kredit dari bank. Dan yang terakhir, kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri di mana perusahaan pemohon kredit termasuk di dalamnya. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek pertimbangan kredit. Nah, di samping formula 5C tersebut, di dalam pemberian kredit bank akan memperhatikan aspek-aspek pertimbangan kredit untuk menilai kelayakan suatu usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank. Nah, secara umum aspek-aspek tersebut itu meliputi yang pertama ada aspek umum. Nah, dalam aspek ini tuh yang harus diteliti adalah masalah-masalah mengenai bentuk, nama dan alamat perusahaan, susunan manajemen, bidang usaha, keterangan tentang jumlah pegawai atau buruh, kebangsaan, bank langganan, lalu ada bahkan organisasinya. Yang kedua, aspek ekonomi atau komersil yang meliputi masalah-masalah mengenai pemasaran dan keadaan harga, persaingan, jumlah penjualan dari tiap-tiap jenis produk, cara penjualan, serta taksiran permintaan dan lain sebagainya.
Nah, yang ketiga ada aspek teknik yang meliputi seperti bahan baku dan penolong yang dibutuhkan, tanah dan tempat pabriknya, bangunan, urutan-urutan proses produksi, perincian mesin dan peralatan, jumlah produksi, tersedianya tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, untuk aspek yuridisnya itu memenuhi ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, termasuk izin-izin yang diperlukan oleh perusahaan. Lalu ada aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja. Nah, hal-hal ini tuh yang harus diperhatikan adalah manfaat ekonomi bagi penduduk dan pengaruhnya terhadap struktur perekonomian setempat. Yang kedua ada jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh proyek yang bersangkutan. Nah, yang ketiga ada sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah. Nah, aspek terakhir adalah aspek keuangan. Dengan melakukan penilaian terhadap aspek keuangan, nah, di samping itu kita juga akan dapat mengetahui likuiditasnya, solvabilitasnya, rentabilitasnya, serta stabilitas usaha. Juga akan dapat diketahui berapa lama suatu investasi akan dapat dikembalikan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Firdaus dengan NIM 2018 310850. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian laporan keuangan. Cara untuk meneliti keadaan keuangan seorang nasabah adalah dengan cara memperoleh neraca, laporan laba rugi, dan keterangan-keterangan lainnya. Nah, perlu diperhatikan apakah data yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan terjamin kebenarannya. Maka dari itu, di sini terdapat 4 teknik cara menganalisa penilaian laporan keuangan, yaitu yang pertama ada analisa per pos komponen, yaitu meneliti atau menganalisa masing-masing pos yang ada dalam neraca maupun laporan laba rugi. Misalnya, analisa terhadap pos piutang dagang. Lalu yang kedua ada analisa presentase per komponen. Dalam teknik ini, laporan keuangan disajikan dalam presentase-presentase, yaitu presentase dari masing-masing pos neraca terhadap total aktiva. Sedangkan untuk pos-pos laporan laba rugi, presentase dihitung terhadap jumlah penjualan bersih. Yang ketiga ada analisa perbandingan. Dalam analisa ini dilakukan perbandingan pos-pos dalam neraca dan laporan laba rugi dari suatu periode yang berurutan. Dengan analisa ini dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Maka dari itu ini adalah fungsi dari analisa perbandingan. Lalu yang terakhir ada analisa rasio. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu pos atau kelompok pos dengan pos atau kelompok pos yang lain, baik yang tercantum dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi. Dengan adanya analisa rasio dapat diketahui posisi keuangan nasabah atau calon peminjam kredit. Nah, selanjutnya ada rasio untuk kepentingan analisa kredit. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai operasi dan memenuhi kewajiban finansial pada saat ditagih. Rasio-rasio ini terdiri dari yang pertama ada current ratio, yaitu rasio antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Yang kedua ada cash ratio, yaitu rasio antara kas ditambah bank dengan hutang lancar. Yang ketiga ada quick ratio, yaitu rasio antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Yang keempat ada inventory to working capital, yaitu rasio antara persediaan dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar, atau rasio antara persediaan dengan modal kerja. Yang kedua ada rasio leverage, yaitu rasio untuk mengukur sampai seberapa jauh sih aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Nah, leverage ratio terdiri dari debt to equity ratio atau disebut dengan DER, yaitu rasio antara total hutang dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang.
Bagi perusahaan, makin besar rasio ini akan semakin menguntungkan. Akan tetapi, bagi pihak bank, makin besar rasio ini berarti akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan perusahaan yang mungkin terjadi. Lalu yang kedua ada current liabilities to net worth, yaitu rasio antara hutang lancar dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan bahwa dana-dana pinjaman yang segera akan ditagih ada sekian kalinya modal sendiri. Rasio ini sifatnya sama dengan debt to equity ratio atau yang disebut dengan DER. Yang ketiga ada tangible asset debt coverage, yaitu rasio antara aktiva tetap berwujud dengan hutang jangka panjang. Rasio ini menunjukkan besarnya setiap rupiah aktiva tetap berwujud yang dipergunakan untuk menjamin hutang jangka panjang. Lalu yang keempat ada long term debt to equity ratio, yaitu rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. Lalu yang terakhir ada debt service, yaitu rasio antara EBIT dikurangi pajak plus bunga dengan angsuran kredit plus bunga. EBIT itu merupakan laba bersih sebelum pajak. Lalu yang ketiga ada rasio aktivitas, yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan, piutang, maupun pemanfaatan aktivitas yang dimiliki. Nah, rasio ini terdiri dari perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu rasio antara penjualan dengan rata-rata persediaan yang dinilai berdasarkan harga jual, atau mungkin rasio ini dihitung dengan membandingkan antara harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Lalu yang kedua ada average collection period, yaitu rasio antara piutang dengan penjualan neto per hari secara kredit. Rasio ini menunjukkan berapa lama dana perusahaan ditanamkan dalam komponen piutang atau berapa lama periode penagihan piutang. Yang ketiga ada perputaran aktiva tetap, yaitu rasio antara penjualan neto dengan aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Lalu yang terakhir ada perputaran modal kerja, yaitu rasio antara penjualan neto dengan modal kerja. Rasio ini menunjukkan berapa kali dana yang tertanam dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau jumlah penjualan yang bisa dicapai oleh setiap rupiah modal kerjanya. Lalu rasio yang terakhir ada rasio rentabilitas, yaitu rasio yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Nah, rasio-rasio ini tuh terdiri dari yang pertama ada profit margin, hubungan antara profit margin dengan penjualan. Lalu yang kedua ada return on investment, yaitu rasio antara laba operasional dengan total aktiva. Rasio ini menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan. Makin tinggi rasio ini akan semakin baik. Lalu yang ketiga ada return on equity, yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan produktivitas dari dana-dana pemilik perusahaan di dalam perusahaannya sendiri. Lalu yang terakhir ada laba per lembar saham, yaitu rasio antara laba dengan lembar saham yang beredar. Rasio ini akan memberikan gambaran kepada pemegang saham tentang keuntungan yang akan diperoleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Noval Batillah dengan NIM 2018310906 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, di sini untuk mengetahui di mana datangnya dana dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai. Dengan mengadakan analisa tersebut dapat diketahui bagaimana perusahaan itu mengelola atau menggunakan dana yang dimiliki. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran. Nah, gambaran atas seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang berkaitan dengan rencana-rencana keuangan perusahaan dan transaksi lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi kas atau menunjukkan aliran kas perusahaan tersebut. Nah, di sini ada tahapan penyusunan budget kas dibagi menjadi 3. Yang pertama, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Yang kedua, menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber lainnya yang diperlukan. Dan yang terakhir, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tika Surya Anugrah dengan NIM 2018310932. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di slide ini untuk memberikan gambaran tentang prosedur penyusunan budget kas atau biasa disebut cash flow, maka berikut ini saya akan memberikan sebuah contoh penyusunan budget kas perusahaan Sari. Di sini contoh soalnya diketahui dari estimasi penjualan kredit pada bulan Januari sebesar 1.000, pada bulan Februari sebesar 1.200, pada bulan Maret sebesar 1.500, dan di triwulan kedua sebesar 4.000, triwulan ketiga sebesar 3.600, dan di triwulan keempat sebesar 3.800. Untuk informasi, kerugian karena piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman sebesar 1% dari penjualan kredit. Selanjutnya, diketahui dari estimasi penjualan pada bulan Januari sebesar 308, pada bulan Februari sebesar 361, pada bulan Maret sebesar 176, dan di triwulan kedua sebesar 1.271, di triwulan ketiga sebesar 1.785, dan di triwulan keempat sebesar 1.812. Lalu diketahui pola pengumpulan piutang dagang. Pola pengumpulan piutang dagang diperkirakan di bulanan, yaitu 70%, 20%, dan 10% berturut-turut sejak terjadinya penjualan, sedangkan untuk triwulan masing-masing 90% dan 10% berturut-turut sejak triwulan penjualan. Selanjutnya, di sini yang diketahui yaitu estimasi saldo kas pada akhir bulan Desember 1982 berjumlah 100. Lalu untuk persediaan besi kas ditetapkan sebesar 50. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran yang membutuhkan kas. Di sini diketahui dari membayar upah, biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, pembelian bahan baku, dan pembayaran pajak. Yang diketahui pertama yaitu pembayaran upah. Di bulan Januari sebesar 250, di bulan Februari sebesar 300, di bulan Maret sebesar 200, dan di triwulan kedua sebesar 800, triwulan ketiga sebesar 750, triwulan keempat sebesar 800. Selanjutnya diketahui dari biaya penjualan. Pada bulan Januari sebesar 200, di bulan Februari sebesar 200, di bulan Maret sebesar 200.
Untuk triwulan kedua sebesar 680, triwulan ketiga sebesar 780, triwulan keempat sebesar 870. Selanjutnya diketahui biaya administrasi dan umum. Di bulan Januari sebesar 350, di bulan Februari sebesar 500, di bulan Maret sebesar 400, dan di triwulan kedua sebesar 1.200, triwulan ketiga sebesar 1.670, dan di triwulan keempat sebesar 1.580. Lalu yang diketahui dari pembelian bahan baku pada bulan Januari sebesar 1.000, di bulan Februari sebesar 1.200, di bulan Maret sebesar 1.500, dan di triwulan kedua sebesar 4.000, di triwulan ketiga sebesar 3.600, dan di triwulan keempat sebesar 3.800. Selanjutnya diketahui pembayaran pajak. Pada bulan Januari dan Februari tidak ada, di bulan Maret 100, di triwulan kedua sebesar 150, triwulan ketiga sebesar 150, dan di triwulan keempat sebesar 200. Nah, itu tadi merupakan informasi mengenai arus kas. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara membuat cash flow yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Laila Tomasya Fitri dengan NIM 2018-310851. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide ke-12. Jadi sebelum saya menjelaskan, saya sangat menyarankan kepada kalian untuk membuka PPT dari kami di slide ke-9. Karena yang saya akan jelaskan berasal dari slide ke-9. Jadi di slide ke-9 itu kan ada estimasi penjualan kredit dan juga pola pengumpulan piutang dagang. Lalu estimasi penjualan kredit kan sama aja dengan piutang kan, penjualan kredit itu. Maka dari itu di slide ke-12 itu adalah anggaran pengumpulan piutang. Jadi langsung aja. Yang pertama itu kan ada jumlah piutang. Jumlah piutang itu sangat sesuai dengan data yang telah disampaikan dalam soal di slide ke-9, yaitu estimasi penjualan kredit Januari sebesar 1.000, Februari sebesar 1.200, dan lain sebagainya. Lalu ada kerugian piutang, itu ada 10, 12. Kenapa kok sekecil itu? Karena kerugian piutang diambil 1% dari jumlah piutang. Hal itu ada di tabel estimasi penjualan kredit bagian bawah, itu ada tulisannya. Lalu ada selanjutnya ada piutang bersih. Piutang bersih itu jumlah piutang dikurangi dengan kerugian piutang. Lalu ada bulan Januari, Februari, dan lain sebagainya. Itu kita lihat dari pola pengumpulan piutang dagang. Jadi pola pengumpulan piutang dagang ketika dia adalah bulan, maka bulan pertama diambil 70%, lalu bulan kedua 20%, dan bulan ketiga 10%. Akan tetapi jika dia adalah kuartal, itu akan diambil bulan pertama 90% dan bulan kedua 10%. Langsung aja, kan itu Januari kan termasuk bulan, makanya bulan pertama itu 70%. Jadi 70% dikali 990 hasilnya 693. Lalu bulan kedua dikali 20%, jadi 990 dikali 20% hasilnya 198, dan bulan ketiga dikali 10%, jadi 990 dikali 10% hasilnya 99. Dan itu berlaku pada Februari dan juga Maret. Lalu selanjutnya ada triwulan atau kuartal. Jadi kuartal 2 kan bulan pertama dikali 90%. Jadi 90% dikali 3.960 hasilnya 3.564. Lalu bulan kedua dikali 10%, 10% dikali 3.960 hasilnya 396. Dan berlaku pada ke kuartal 3 dan juga kuartal 4. Lalu yang paling sebelah kanan terdapat saldo. Saldo itu selisih dari piutang bersih yang terakhir kuartal 4 3.762 itu dikurangin dengan
kuartal 4 yang terakhir 3.386,80. Hasilnya atau sisanya yaitu adalah 376,20. Lalu yang bawah itu kan ada jumlah, itu tinggal di jumlah biasa, jumlah ke bawah, hasilnya sekian. Nah, jumlah ini nanti bakalan dipakai di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di slide ke-13. Jadi di slide ke-13 ini kita membahas mengenai estimasi penerimaan kas. Di slide ke-9 kan ada tabel mengenai estimasi penerimaan kas. Nah, kita melihat secara horizontal, kan itu ada Januari, Februari, Maret, kuartal 2, kuartal 3, dan juga kuartal 4. Di dalam penjualan tunai itu sesuai dengan informasi atau data yang berada di soal atau di slide ke-9, yaitu Januari sebesar 308, Februari sebesar 361, dan lain sebagainya. Lalu ada pengumpulan piutang. Nah, pengumpulan piutang ini terdapat dari slide ke-12 tadi, yang jumlah pengumpulan piutang tadi, yaitu Januari sebesar 693, Februari sebesar 1.229, Maret sebesar 1.376,10, dan lain sebagainya. Lalu ada jumlah ini biasa hanya di total. Lalu kita akan membahas di slide berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di slide 14. Jadi di slide 14 ini adalah estimasi pengeluaran kas. Ini hanya sebatas informasi atau sebatas sudah diketahui karena tidak ada rumus-rumus tertentu seperti sebelumnya, seperti estimasi piutang atau estimasi penerimaan kas. Baik, selanjutnya adalah slide ke-15, yaitu adalah kas sementara. Kenapa sementara? Karena data yang digunakan adalah estimasi. Contoh, di situ kan ada penerimaan. Nah, itu estimasi penerimaan kas. Lalu ada pengeluaran, estimasi pengeluaran kas. Nah, penerimaan di bulan Januari kan sebesar 1.001. Kalau misal kalian tanya, itu sebenarnya data dari mana sih? Itu adalah data dari slide ke-13, yaitu adalah estimasi penerimaan kas. Lalu sama juga di dalam pengeluaran yang barusan kita bahas di slide ke-14, estimasi pengeluaran kas. Nah, itu yang digunakan adalah jumlah yang bagian di bawah. Lalu kita mencari surplusnya, akan tetapi ternyata Januari dan Februari itu kan defisit. Maka dari itu perusahaan ini tuh diperlukan pinjaman dari luar. Dan dalam hal ini perusahaan itu mendapatkan bantuan dari bank atau pinjaman dari bank yang diterima pada awal bulan dan pembayaran bunga yang dilakukan pada akhir bulan. Bunga bank ini juga ditetapkan sebesar 2% per bulan. Dan untuk menutupi defisit tersebut, perusahaan itu menetapkan jaminan kredit yang dibutuhkan untuk bulan Januari sebesar 3.600.000 dan 3.300.000 untuk bulan Februari. Itulah presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya atau ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.